Pemirsa, selamat bertemu kembali di ICS Dillon on Q, sebuah acara bincang-bincang yang selalu mengangkat masalah-masalah aktual yang menghadang perjalanan bangsa. Salah satu masalah antaranya adalah soal perpajakan. Sekarang jadi masalah disebutkan Markus, gelar kasus. Tidak kurang dari seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditampak siring minggu yang lalu menyatakan terkejut melihat masih begitu maraknya korupsi di perpajakan. Padahal sudah dipimpin oleh seorang yang betul-betul bertekad menyelenggarakan reformasi di perpajakan. Masalah ini besar sekali karena katanya pajak ini menghasilkan 70% dari pendapatan dan belanja negara kita. Dan ada yang memperkirakan bahwa potensi korupsi itu sampai di antara 140 maupun 240 triliun. Bayangkan itu ya, begitu besar. Kita beruntung sekali hari ini di studio sudah hadir dua orang muda yang menangani atau mencoba menyoroti masalah perpajakan ini dari sisi yang berbeda. Ada seorang dari sisi administrasinya, ada orang lain lagi dari sisi hukum. Yang dari sisi administrasi, beliau adalah seorang dosen dan kepala jurusan administrasi pajak di FISIP UI yang sekarang sedang menyelesaikan S3. Selamat datang, Mbak Titin. Yang seorang lagi, betulnya saya terkejut. Dia sudah menangani hukum. Karena dulu saya kenal dia kali pertama urusan LBH. Betulnya urusan LBH dan hak asasi manusia dulu. Terus kita bersama-sama dalam urusan pemilu, menyiapkan bagaimana pemilu, dan juga berusaha untuk memberikan landasan yang kokoh pada KPK. Beliau ini tidak lain dari tidak bukan Bambang Wijoyanto yang sekarang udah jadi doktor tamatan obat. Selamat datang, Mas BW. Selamat malam. Kalau kita lihat masalah ini ya sebetulnya, masalah ini apa? Namanya sampai dibilang sekarang mafia pajak. Nah, ini dibilang kalau gitu kan masalah pajak. Nah, dulu kita tahu kalau mafia dulu Don Corleone katanya yang paling dia takuti adalah kata bahasa Inggrisnya itu death and taxes. Kenanya itu yang pasti. Dan kita lihat orang kayak Al Capone juga hanya bisa ditangkap melalui pajak. Kalau kita mulai dari Mas BW ini, betulnya kalau dilihat dari luar, ini masalah jadi sistemik ini masalahnya apa? Masalah administrasi, masalah orang, dalam masalah sistem, landasan hukum, apa nih Mas BW? Selama ini kalau kita bicara korupsi Bang ya, dalam kerangka yang luas, itu orang hanya bicara soal expenditure. Ada uang, dan uangnya itu digunakan untuk kepentingan privat. Karena itu biasanya menggunakan itu adalah pejabat-pejabat publik. Tapi sebenarnya orang lupa di revenue, di penerimaan negara juga sebenarnya potensi korupsinya luar biasa besarnya. Makanya kemudian joke-nya orang pajak tuh hebat betul. Iklannya itu bayarlah pajak, awasi penggunaannya. Justru yang harus diawasi bukan hanya penggunaannya. Kalau penggunaannya kan di luar pajak, awasi penerimaannya. Tahun ini kita ada 1.047,6 triliun. Tahun lalu itu ada 1.005 triliun APBN kita, itu 70% dari pajak. Jadi kalau angka rata-rata korupsi dibuat dalam satu tulisan itu 30%, 30% dari 700 triliun, Bang. Nah itu yang dari angka itu sebenarnya agak mengerikan. Terus yang kedua sebenarnya kalau dilihat siapa yang tahu soal pajak, kebanyakan hanya orang pajak. Alhamdulillah sekarang kita punya jurusan administrasi perpajakan. Tadinya sebelum ada jurusan administrasi perpajakan, yang paham orang pajak ya hanya orang pajak. Dan yang lebih mengerikan sebenarnya adalah sistem self-assessment yang dibangun, yang sebenarnya itu ingin meminimalisasi kontak antara fiskus orang pajak dengan wajib pajak. Itu justru sekarang ini komunikasinya bisa lebih intensif terjadi. Nah, self-assessment yang tadinya ingin mendorong seperti itu akhirnya tidak tercapai sasarannya. Dan yang lebih mengerikan lagi kemudian ada kewenangan-kewenangan yang melekat di fiskus yang kontrolnya itu tidak ada even oleh kepala kantor pajak.
Nah, akibatnya kemudian orang-orang seperti Gayus Tambunan, walaupun cuma golongan 3A, tapi dia pemeriksa dan penelaah, itu punya akses kepada wajib pajak dan punya otoritas yang luas untuk mengelola persoalan wajib pajak tanpa kontrol dari pimpinannya. Nah, itu yang jadi masalah. Apalagi kemudian sekarang ini ada pintu masuk yang saya pikir menjadi kontribusi. Pajak itu menjadi 70% dari revenue yang harus dihasilkan, terus di sistem targeting. Nah, kalau sistem target, artinya kepala kantor pajak di setiap daerah itu ditarget. Anda harus dapat sekian, harus dapat sekian. Nah, kalau dapat sekian, makanya dia memberikan konsesi kan. Jadi akibatnya karena konsesi terhadap otoritas yang uncontrollable, nah terjadilah masalah di situ.